Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala asna rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita masuk ke dalam bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di bulan inilah kita semuanya dimuliakan. Gak akan ada hari raya Idul Fitri, gak akan ada hari raya Idul Adha, gak akan ada Lailatul Qadar, gak akan ada semua kemuliaan yang kita terima kecuali karena cahaya yang Allah wujudkan di alam nyata pada bulan yang istimewa ini, yaitu cahayanya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bulan ini Allah jadikan kita semuanya orang yang semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Di setiap tempat, bahkan di setiap majlis, sering sekali kita sampaikan bahwasanya fanatik kepada Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Jadi nggak ada kata berlebihan di dalam mencintai Nabi. Sahabat itu kalau dilihat orang apa, tapi di dalam mencintai Nabi Muhammad nggak pernah ada satupun daripada sahabat yang lain mengatakan berlebihan, nggak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sepeninggalnya Nabi, beliau itu pernah khutbah ketika mengenang Nabi Muhammad, beliau menangis berhenti sampai 3 kali gitu. Orang kan mungkin kita mengenang nangis sekali berhenti, ini tidak, 3 kali berhenti dan menangis karena mengenang Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena mengenang Nabi. Begitu juga sahabat yang lainnya, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang luar biasa. Banyak sekali kisah yang menunjukkan betapa istimewanya dan betapa mereka itu mengagungkan Rasulullah SAW. Dan memang itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ini, sebagian ulama menyatakan ayat ini termasuk salah satu ayat yang bisa dijadikan wirid dan mujarab. Imam Shibli itu adalah seorang ulama sufi. Imam Shibli itu ulama sufi, ulama besar, terkenal. Itu pernah datang ke majelis satu ulama besar, ulama besarnya nyambut dicium. Dan Shibli itu ulama yang di masanya dianggap orang gila. Dianggap orang gila, kaget semua. Kenapa kamu cium Shibli? Iya, Shibli itu aneh. Aneh kenapa? Saya itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saya lihat Rasulullah itu nyium Shibli. Rasul mengatakan, lakukan seperti yang aku lakukan. Nah, bahkan Imam Shibli itu diantara wiritannya setiap episode, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Dan surat At-Taubah ayat 128 129. Itu diamalkan. Bahkan dari riwayat juga kalau orang mau masuk rumah baca ayat ini, rumah tangganya berkah. Mau masuk ke kamar baca ayat ini, pasangannya nanti akan dijadikan harmonis. Sering baca ayat ini insyaallah akan mendatangkan banyak keberkahan dalam hidup, bahkan hajat-hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhim ayat ini. Karena menerangkan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita juga akan menjawab. Ini harusnya saya mau ngasih hadiah surban nih. Cuma saya tunggu komentar yang tagar NS selama seminggu nggak ada yang muncul. Harus nunggu diingatkan di grup. Berarti belum jatahnya dapat hadiah ini. Masih minat surban apa enggak? Oh ya, sana depan. Makanya tak tunggu tagar NS-nya, jangan lupa ya. Itu tak tunggu nanti kalau ada yang komen terbaik. Kadang yang ini sama-sama baiknya, ya dilihat yang tersering yang mana, yang tersering yang dapat. Oh latihan. Kenapa? Karena kalau orang itu lihat video memahami pasti bisa komentar. Yang enggak komentar itu lihat cuma 30 detik, 15 detik, pantas-pantas saya tak delok. Ini enggak paham isinya. Makanya diajak komentar itu biar memahami isi daripada ilmu yang disampaikan gitu. Udah diajak ngaji ilmu dapat hadiah surban. Senin depan tapi ya. Nah, kesempatan kali ini ada juga banyak yang bertanya tentang
hukumnya maulid Nabi. Kata yang nanya ini hukum ya. Kita harus bahas hukum ini serius ini, bahas hukum. Dan juga mau serius, makanya saya minum kopi dulu. Bahas hukum ini serius. Gini, banyak yang bertanya bagaimana tentang hukumnya maulid Nabi. Kalau kita bicara hukum, maka kita berarti bicara salah satu daripada 5 kemungkinan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya bicara hukum. Kita harus ngerti, yang dihukumi wajib itu apa? Satu perkara yang ada perintah dan perintahnya itu kuat. Sunnah itu apa? Satu perkara yang ada perintah tapi perintahnya nggak kuat. Jadi memang ada perintah, makanya dikerjakan itu bagus, nggak dikerjakan nggak dosa. Mubah nggak ada perintah, nggak ada larangan. Makruh ada larangan tapi nggak begitu kuat. Contoh, Nabi Muhammad pernah melarang orang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi Muhammad pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Larangan ini bukan haram tapi makruh. Yang kelima, haram ada larangan dan larangan itu kuat, makanya dihukumi haram. Jadi kalau kita membahas hukum, berarti kita akan memasukkan perkara yang kita bahas ke salah satu di antara 5 ini tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Karena apa yang mau kita bahas? Maulid Nabi. Harus sepakat dulu, maulid Nabi itu apa? Apa yang maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah orang yang berkumpul di tempat itu membaca sejarahnya Nabi. Setelah itu bareng-bareng bersolawat kepada Nabi. Ada di tempat itu yang ceramah menyampaikan tentang hadis Nabi atau ajaran Nabi. Nah, dari semua isi maulid ini, apakah ada yang merupakan perkara terlarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kita tidak bisa menghukumi maulid itu hukumnya haram. Kenapa? Nggak ada perkara terlarang di dalamnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu kan ada rebana nggak terlarang. Nabi Muhammad berapa kali disambut dengan rebana? Pernah ada budak-budak wanita mainkan rebana di depan Rasulullah SAW? Ada riwayat hadisnya. Rebana boleh. Nah itu kan berdiri. Memangnya berdiri haram? Nggak ada larangan berdiri. Terus gimana? Berarti maulid itu, yang merintahkan maulid ada nggak? Nggak ada juga sih. Jadi maulid itu bukan wajib, juga bukan haram. Tapi isinya maulid seperti duduk kumpul bersama zikir, kemudian belajar sejarah Nabi, membaca sholawat, mendengarkan ilmu, ini semuanya perkara yang hukumnya sunnah. Jadi peringatan maulidnya seperti tadi, itu hukumnya mubah, nggak ada perintah, juga nggak ada larangan. Tapi isi dalam amaliyah maulid, itu hukumnya adalah sunnah. Anda kalau mau menghukumi, ulang tahun hukumnya apa? Anda pasti tanya, lah ulang tahunnya gimana dulu? Ulang tahunnya isinya acara santunan anak yatim, niatnya ulang tahun. Lah ulang tahunnya sendiri itu mubah, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Tapi isi daripada perayaan itu sedekah menyantuni anak yatim, itu hukumnya sunnah. Ini namanya bicara hukum ilmiah. Itu kan nggak pernah dilakukan sama Nabi. Ya maksud Nabi mau memperingati maulidnya sendiri, kan nggak mungkin. Sahabat kan juga enggak, sahabat nggak perlu maulidan. Setiap saatnya mereka maulid. Setiap saatnya mereka maulid. Dan sebenarnya Nabi Muhammad juga maulidan secara tidak langsung. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi menjawab, di hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi Muhammad mengajarkan hari kelahiranku sesuatu yang istimewa terjadi di dalamnya. Dan yang berikutnya, ada satu riwayat hadis, dan hadis ini ada menyatakan sahih, ada menyatakan hasan. Ketika Rasulullah SAW, beliau itu didatangi oleh paman beliau Abbas. Abbas ketika itu meminta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Mengatakan apa? Katakan, la yafdhadillahu fak. Semoga mulutmu akan selalu dijaga, nggak akan ada cacatnya. Allah akan menjaga mulutmu. Maknanya kurang lebih begitu. Dan subhanallah, Abbas ini sampai usianya udah tua, tidak ada satu gigi pun yang putus. Dan Abbas melantunkan syair-syair memuji Nabi Muhammad. Sampai pada syair itu ada bagian, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau wahai Muhammad ketika engkau dilahirkan,
maka bumi ini bersinar dan cakrawala itu semuanya terang benderang karena cahayanya Rasulullah SAW. Memang ketika Nabi lahir itu, Nabi itu ketika diangkat kelihatan bangunannya orang Romawi ketika itu. Padahal beliau ada di Mekah, bangunannya orang Romawi jauh di sana, kelihatan karena cahayanya Rasulullah. Berarti Abbas bin Abdul Muthalib menceritakan kelahiran Nabi di depan Nabi, tidak dilarang sama Nabi, justru mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ kita bisa mengatakan nggak boleh kita berlebihan menyatakan maulid wajib, nggak bagus juga. Tapi jangan sembarangan menyatakan maulid haram. Kenapa? Anda kalau bicara haram, Anda harus menyatakan dalil yang melarang. Ada nggak larangan untuk maulid? Nggak akan ketemu Anda. Dan maulid ini adalah amalan yang sudah dikerjakan dari dulu. Sekian ratus tahun tidak pernah ada ulama yang ingkar, baru berapa ratus tahun kemudian baru ada ulama yang ingkar. Jadi ini amalan udah semenjak dahulu kala. Amalan yang bagus dan terbukti bisa menjadikan orang semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya siapapun yang mau mengadakan acara maulid juga jaga adab. Anda kalau buat peringatan maulid tapi isinya joget bersama, haram. Isinya nyanyian, perempuan yang nyanyi di depan laki-laki yang bukan mahramnya, haram, ini nggak boleh. Perempuan yang nyanyi di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ini hukumnya adalah satu hal yang haram, nggak boleh. Nggak, jangan sampai terjadi. Jadi jaga adab juga di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sangat jelas insya Allah. Jadi kita sudah terangkan secara ilmiah. Anda yang nggak mau maulid, kita nggak pernah maksa Pak. Tapi jangan pernah mengharamkan siapapun juga yang mau membaca maulid Nabi. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya jadi pribadi yang merindukan Nabi setelah maulid Nabi. Banyak terjadi seperti itu. Jadilah Anda orang-orang yang mengambil bagian untuk menjadi orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Husin gitu, Husin, tetap. Ya, ini karena malam satu maulid. Ini biasanya kan tanya jawab insya Allah Senin yang akan datang. Ada tanya jawab, qasidah siap. Kita mau dengarkan kita qasidah bersama. Nanti langsung doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Iis. Saya langsung jalan karena saya setiap malam 1 Rabiul Awal itu ada agenda yang nggak bisa ditinggal. Yaitu kita ada rutinan maulid di daerah Gesi, Sragen. Masuk pelosok, tapi Masya Allah ini maulidnya maulid yang layak untuk dilestarikan. Hadrahnya itu pakai hadrah besar begitu. Kemudian maulidnya penuh dengan nuansa kekhusyuan. Saya tuh sekarang kangen datang majelis maulid yang bisa membuat orang itu nangis. Majelis maulid yang bisa membuat orang joget-joget sebanyak udah. Cuma ya bagus, nggak bergembira dengan Nabi kan bagus. Tapi mungkin kita juga perlu melestarikan majelis maulid yang bisa membuat orang itu nangis, dan orang itu bersama-sama berzikir menyebut Rasulullah SAW. Kenapa? Jadi modal nanti ketika kita semuanya berjumpa dengan Nabi Muhammad, semoga modal kita adalah kegembiraan kita di majelis-majelis yang di situ mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah tanya jawab di Senin yang akan datang. Semoga semua yang hadir, insyaallah kita akan doakan semoga kita majelis maulid ini, kalau Syekh Umar Khatib Mufti Tahrim itu mengatakan orang Tahrim itu kalau sudah masuk Rabiul Awal, harapan mereka itu apa? Pengen bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad insyaallah. Dulu tuh kalau ada orang masuk pondok pesantren 4 bulan belum mimpi ketemu Nabi, itu sama temannya dianggap aib itu. Aib kamu, masuk 4 bulan di pondok gak ketemu sama Nabi. Ini kayak kita nih, lihat kita bulan maulid ini harus insya Allah udah kita mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan beliau dalam keadaan ridho kepada kita semuanya, beliau dalam keadaan cinta kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ufir ذنوبي
ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.